Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ismail Sutandio PD, selaku Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kuda Kabudayaan Kabupaten Bantul. Yang saya hormati Bapak Elvi Wahid Nurrahman AMD, selaku Kepala Seksi Warisan Budaya Pak Benda Dinas Kebudayaan Kuda Kabudayaan Kabupaten Bantul. Yang saya hormati Bapak Widodo Yulianto SSN, selaku Kepala Seksi Warisan Budaya Tak Benda Dinas Kebudayaan Kendal Kabudayaan Kabupaten Bantul. Yang saya hormati Bapak Bayu Ananto Wibowo MPD, selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Serti Indrawati Kusmaningsih SS, selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Andis Sugeng-Rianto MHum, selaku narasumber pada pagi hari ini, dan seluruh tamu undangan forum group discussion cagar budaya yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 30 April 2024, kita dapat melaksanakan dan juga dapat melakukan kegiatan forum group discussion cagar budaya dengan tema aspek pengelolaan kawasan cagar budaya poros Mataram Islam dalam lingkup wilayah Kabupaten Bantul di Hodang Masjid. Selamat pagi Bapak Asdi Wibenda, Bapak Elvi Wahid Nurrahman, yang hormati Bapak Asdi Wibenda Benda, Disbud Bantul, Bapak Ibu beserta forum group discussion yang kami muliakan. Terlebih dahulu mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Hotel Rasul ini untuk nanti kita bersama-sama melaksanakan satu kegiatan penetapan kawasan cagar budaya Kota Gede sebagai kawasan cagar budaya tingkat provinsi. Dan yang terbaru ada Permendikbud nomor 136 tahun 2023 bahwa dalam proses penetapan cagar budaya sekarang dimulai dari bawah dari pertama ada Bapak Bayu Ananto Wibowo MPD, merupakan akademisi sejarah Universitas PGRI Yogyakarta. Selamat pagi Bapak. Hari ini Bapak Bayu akan menyampaikan materi terkait dengan sejarah dan arti penting kawasan cagar budaya dalam poros Mataram Islam. Kemudian pembicara yang kedua ada Ibu Septi Indrawati Kusmaningsih SS. Selamat pagi Ibu. Ibu Septi ini dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 Bintang yang akan menyampaikan materi terkait dengan aspek pelestarian dan perlindungan cagar budaya kawasan cagar budaya Kota Gede, Pleret, dan Imogiri. Kemudian pembicara kita yang ketiga ada Bapak Dr. Andis Sugeng-Rianto MHum. Selamat pagi Bapak. Bapak Sugeng ini dari Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah Badan Riset dan Inovasi Nasional yang akan menyampaikan materi terkait pengelolaan sumber daya. Kan begitu nih. Tapi yang unik di sini adalah karena saya adalah akademisi dan sejarah merupakan alat untuk menanamkan nilai, maka di sini saya mengambil sarinya. Karena kalau misalkan sejarahnya saya yakin secara garis besar Bapak Ibu semua itu sudah mengerti. Begitu nih Bapak Ibu semua itu sudah mengerti. Tapi secara kontemporer di sini adalah ada sesuatu yang hilang. Makanya saya ingin menyampaikan sesuatu hal tentang
membangkitkan kembali roh Mataram Islam. Ada makam Imogiri, Pleret, itu juga kata Pleret gitu ya, setelah Sultan Agung. Kemudian pemaparan materi selanjutnya dari narasumber kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Septi Indrawati Kusumaningsih SS dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Materinya terkait dengan aspek pelestarian dan perlindungan cagar budaya kawasan cagar budaya Kota Gede Pleret Imogiri. Kepada Ibu Septi Indrawati Kusumaningsih dipersilakan. Mbak. Ya Bapak Ibu, ini kita saya mengingatkan kembali saja. Jadi pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pelestarian. Karena kami sekarang kantornya itu bergabung ya Pak. Jadi kalau dulu kantornya namanya BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Jadi hanya cagar budaya saja yang berupa kebendawian yang dikelola, dilestarikan. Tapi kami juga sekarang mengaku CB dan juga OPK. Kalau di istilahnya di undang-undang itu OPK. Jadi kami perlu menyampaikan bahwa dasar untuk kebudayaan itu undang-undang memang ada tadi potensi-potensi itu supaya bisa dilakukan kajian-kajian dan dipahami nilai-nilai pentingnya. Nah itu yang menjadi peran penting dari akademisi. Mungkin Mas Bayu sebagai dosen di kampus itu bisa membantu Bapak Ibu memberikan bagaimana cara menarasikan sebuah objek yang supaya bisa dipahami oleh masyarakat. Nah itu peran akademisi di sini. Jadi melakukan kajian-kajian. Lagi tadi Bapak nonton bola. Bapak sekalian, ini seperti muaranya ya. Jadi kita bicara tentang nilai-nilai Forum Mataram Islam. Ini Bapak sekalian, kenapa disebut Mataram Islam? Memang ada Mataram yang lain ya? Ya? Ya betul. Kenapa disebut Mataram Islam? Itu berbeda dengan Mataram kuno. Ini kan bahwa pendidikan budaya itu tidak bukan milik negara tapi milik semua. Karena itu harus berbasis masyarakat karena menjadi fondasi dalam pengelolaan budaya-budaya, entah itu objek OPK, entah itu cagar budaya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya ada aspek kolaborasi dan sinergi antar stakeholder. Karena masyarakat kan luas, banyak unsurnya, ada stakeholder macam-macam, stakeholder kunci, utama, pendukung, ada kolaborasi dan sinergi. Kenapa harus begitu? Agar polanya berkelanjutan. Kenapa harus berkelanjutan? Ya agar pelestarian budaya itu terus dapat dilaksanakan. Lanjut. Nah, saya buka webnya apa itu? Cagar Jogja ya. Itu saya klik kawasan, kemudian saya klik Bantul, dia ada. Kemudian Imogiri, sebenarnya sebelum Imogiri atau Pacimacan sudah dibangun komplek makam sebelumnya ada di Bukit Dirloyo, betul ya? Dirloyo. Nah kemudian kemudian yang kedua Ibu lebih saya kepada Ibu tentang pelestarian cagar budaya. Saya kebetulan juga sebagai takmir Masjid Gede Mataram Kota Gede. Nah itu kan juga termasuk yang bagian yang kemudian mestinya dipelihara kalau rehab agak besar-besaran itu secara dinas ya kami menerima itu. Tapi kalau harian, kalau ada rehab-rehab kecil dan sebagainya itu memang kami menurut dari apa yang disampaikan dari keraton bahwa kalau tidak jangan sampai merubah bentuk gitu. Kami menurut itu. Pasar malamnya padahal itu salah satu daya tarik Jogja ketika itu. Banyak wisatawan lokal itu datang pas ngepaske skaten gitu, pas ngepaske itu. Jadi
itu menjadi, ya setiap kebijakan pasti ada resiko begitu. Ketika kebijakannya ingin mengembalikan rohnya yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebenarnya ada 3 hal, tapi singkat-singkat saja. Yang pertama terkait dengan poros Mataram. Saya sepakat dengan konsep ini. Poros Mataram Islam, Kota Gede, Pleret, Imogiri itu sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan itu dihubungkan oleh nama besar Kanjeng Eyang Sultan Agung yang lahir di Kota Gede, berkuasa di Kerto Pleret, dan terakhir Sumare dimakamkan di Imogiri. Jadi saya yakin itu terkait Islam, karena sedari awal seperti yang dinantikan Bapak Kepala Bidang tadi, bahwa terkait dengan kawasan cagar budaya maupun pengelolaannya itu berada di ranah daerah istimewa Yogyakarta. Ini keluarnya SK Gubernur baik terkait dengan kawasan cagar budaya maupun SK Gubernur terkait dengan pembentukan ketua badan pengelola kawasan cagar budaya menika ada di ranah DIY. Namun begitu kemarin ada